warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 2020020029, mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Dosen pengampu Muhammad Furqon SEMM. Program studi Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang transfer valuta asing, masalah transaksi ekspor dan impor. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang apa itu transfer valuta asing dan transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi. Transaksi adalah proses pengiriman uang atau pemindahan dana dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang dilakukan oleh pengirim dan ditujukan kepada penerima. Yang kedua adalah valuta asing. Valuta asing adalah mata uang negara lain yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Dan yang ketiga adalah transfer valuta asing atau falas. Adalah pengiriman dana valuta asing yang dilakukan oleh bank pengirim atau atas permintaan dari pengirim ditujukan kepada penerima atau melalui bank di mana dia memiliki rekening. Dan transfer ini umumnya hanya dilakukan oleh bank atau remittance. Selanjutnya saya akan membahas pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, pengirim atau applicant adalah pihak yang memiliki dana untuk dikirim. Yang kedua, bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang diminta oleh pengirim atau nasabah untuk melakukan pengiriman dana valuta asing. Yang ketiga, bank koresponden adalah bank yang berada di negara mata uang asing yang dikirim atau agen bank domestik di luar negeri. Yang keempat, penerima atau beneficiary adalah pihak penerima dana. Dan yang terakhir, bank penerima atau beneficiary bank adalah bank yang menerima dana untuk disampaikan kepada beneficiary. Dalam hal ini, melakukan transaksi falas yang perlu diperhatikan adalah jenis mata uang yang akan ditransfer. Hal ini sangat penting karena setiap transfer falas sebagian besar adalah melalui negara di mana mata uang itu berada, yang tentunya adalah negara mata uang tersebut dikeluarkan. Misalnya mata uang USD untuk Amerika Serikat, SGD untuk Singapura, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa dalam melakukan transfer valuta asing ini, baik bank pengirim atau remitting bank maupun bank penerima atau beneficiary bank, dana harus memiliki rekening di bank, di mana mata uang tersebut beredar. Berikutnya, ada fungsi transfer valuta asing. Transfer falas ini oleh pengirim bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain yang pertama pembayaran atau pelunasan hutang ke luar negeri. Yang kedua, mengirim untuk keperluan sekolah di luar negeri. Yang ketiga, pembayaran transaksi ekspor impor dengan letter of credit atau tanpa letter of credit. Yang keempat, mengirim untuk memberikan pinjaman ke luar negeri. Yang kelima, mengirim uang untuk disimpan di luar negeri. Selanjutnya, bagaimana remitting bank melakukan transfer valuta asing? Bank pengirim atau remitting bank dalam melakukan transfer falas atau menginstruksikan bank core-nya untuk mentransfer valuta asing bisa menggunakan beberapa macam cara, antara lain pertama mail transfer atau MT, yang kedua telegraphy transfer, yang ketiga electronic banking, yang keempat online system, yang kelima menerbitkan bank draft, dan yang terakhir menerbitkan payment order. Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu mail transfer. Mail transfer adalah bank pengirim mengirim surat permintaan kepada bank core-nya untuk mendebit rekening sejumlah uang yang akan dikirim dan membayarkan kepada bank penerima melalui bank core-nya untuk dibayarkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang kedua, ada telegraphic transfer, yaitu dengan cara ini bank pengirim mengirim telex permintaan kepada bank core-nya untuk mendebit rekeningnya sejumlah uang yang dikirim dan membayarkan kepada bank penerima melalui bank core-nya untuk dibayarkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga, electronic banking. Pada umumnya setiap bank core menyediakan suatu program transfer falas yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk dipasang pada komputer challenge
atau customer atau nasabahnya, yaitu remitting bank, untuk digunakan sebagai media menjalankan transfer falas. Yang keempat, online system adalah transfer falas yang dilakukan oleh bank pengirim secara online dengan bankornya. Biasanya transaksi ini dilakukan oleh bank pengirim yang menjadi salah satu cabang dari bankornya. Yang kelima, menerbitkan bank draft. Bank draft adalah surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh bank pengirim yang ditujukan kepada bankornya untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau banknya tanpa syarat. Dan yang terakhir, menerbitkan payment order. Payment order atau bisa disingkat dengan PO adalah suatu perintah untuk membayar kepada beneficiary dari bank pengirim kepada bankor atau kepada bank penerima. Dan PO ini hanya berlaku untuk bank to bank dan bukan untuk nasabah. Bagaimana bankor melakukan pembayaran setelah mendapatkan instruksi untuk melakukan payment dari remitting bank, yaitu dengan salah satu cara yang telah diterangkan. Maka, bankor akan menjalankan instruksi payment tersebut dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, overbooking. Kedua, clearing. Dan yang ketiga, check payment. Apa itu overbooking? Overbooking adalah salah satu cara pembayaran yang dilakukan oleh bankor dengan cara pemindah bukuan, yaitu dari rekening bank ke rekeningnya beneficiary bank. Hal ini akan bisa dilakukan apabila baik remitting bank maupun beneficiary bank sama-sama mempunyai rekening di bankor yang sama. Yang kedua, clearing. Clearing atau clearing antar bank yang operasional biasanya dikoordinasikan oleh bank sentral setempat atau lembaga clearing. Yang terakhir ada menerbitkan check payment. Apabila penerima tidak memiliki rekening di bank, maka bankor akan menerbitkan check payment yang dikirim ke alamat penerima yang kemudian akan menguangkan cek tersebut kepada bankor yang menerbitkan check payment tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Menerima letter of credit dari negeri yang country risk-nya tinggi, memberitahukan kepada beneficiary bahwa bank tidak bisa melakukan negosiasi atas letter of credit yang diterimanya dan meminta kepada beneficiary menghubungi importir agar letter of credit-nya dikonfir oleh bank yang country risk-nya rendah. Mengapa negosiasi di bank sering terlambat? Ada dua kemungkinan yang menyebabkan keterlambatan negosiasi tersebut, yaitu nominate bank dan eksportir sendiri. Yang pertama, nominate bank. Karena keterbatasan personil maupun keterampilan dari petugas yang memeriksa dokumen ekspor, sedangkan dokumen diperiksa sangat banyak dan terjadi overload. Yang kedua, eksportir sendiri. Kesalahan dalam membuat dokumen sehingga dokumen tidak sesuai dengan letter of credit. Dan pada saat diserahkan ke bank, akan menimbulkan discrepancy. Dan yang kedua adalah importir. Importir minta pengembalian komisi kepada letter of credit-nya tidak direalisasikan atau dibatalkan. Untuk menjaga berbagai kemungkinan pasti, importir sudah meminta standby of letter of credit kepada eksportir yang isinya menjamin bahwa kalau letter of credit tidak direalisasikan, maka standby letter of credit bisa dicairkan. Sekian penjelasan dari saya tentang masalah transaksi ekspor dan impor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.